Suasana menegangkan jelang laga. Jakarta, 20 Mei 2025. Suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, malam itu tidak seperti biasanya. Ribuan supporter sudah mulai berdatangan sejak siang hari, meskipun pertandingan baru akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dengan atribut merah putih, wajah yang dicat bendera Indonesia, dan suara genderang yang tak henti-henti menggema di udara. Malam itu bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, ini adalah penentuan nasib di Piala Asia 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu raksasa Asia, Tiongkok. Sejarah panjang rivalitas di lapangan hijau antara kedua negara membuat pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dinantikan tahun ini. Para pendukung timnas mengenakan jersey merah kebanggaan, meneriakkan yel-yel patriotik dari tribun, membentuk lautan manusia yang membara semangat nasionalisme. Bahkan dari kejauhan, suara mereka menggema hingga ke jantung ibu kota. Di luar stadion, layar-layar raksasa telah dipasang di berbagai titik keramaian untuk menampung supporter yang tak kebagian tiket. Sementara itu, di ruang ganti, para pemain Indonesia tampak khidmat. Kapten Timnas, Evan Dimas, memimpin doa bersama. Wajah-wajah tegang terpancar, namun juga menyiratkan tekad baja. Mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri dan sejarah. Pelatih kepala, Shin Tae-yong, memberikan instruksi terakhir dengan bahasa tubuh penuh keyakinan. Bermainlah dengan hati. Ini rumah kita. Ini tanah kita. Jangan beri mereka 1 inci pun. Ribuan supporter merah putih memenuhi GBK 2 GBK bergetar 2 Sore menjelang malam di Jakarta berubah menjadi lautan merah putih. Sekitar 80.000 lebih supporter telah memadati tribun Gelora Bung Karno. Suasana luar biasa, semua kursi penuh, tribun bergelombang, dan suara nyanyian Indonesia Raya yang menggema jauh sebelum lagu kebangsaan dikumandangkan secara resmi. Di pintu masuk stadion, ratusan petugas keamanan berjaga. Namun suasana sangat kondusif. Wajah-wajah penuh harapan dan semangat terlihat di setiap sudut. Seorang bocah lelaki berusia 9 tahun, mengenakan jersey nomor 10 bertuliskan, Marcelino, memegang erat tangan ayahnya sambil bersorak. Ia belum pernah menyaksikan Indonesia bermain langsung di stadion, dan malam itu menjadi malam pertama, dan mungkin, yang tak akan pernah ia lupakan. Garuda AA di dadaku. Garuda kebanggaanku. Terompet bersahut-sahutan. Genderang dipukul seirama. Para pendukung dari berbagai kelompok supporter, Jakmania, Viking, Bonek, Ultras Garuda, bersatu tanpa sekat. Tak ada klub malam ini. Yang ada hanya satu, Indonesia. Sementara itu, kamera-kamera televisi nasional dan internasional mulai menyorot para pemain yang melakukan pemanasan. Nama-nama besar mulai dipanggil satu persatu oleh komentator. Dan inilah, penjaga gawang kita malam ini, sang tembok besi dari Persebaya, Hernando Ari Sutaryadi. Sorak membahana. Nama demi nama disebut, Asnawi, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Shin Tae-yong, dengan wajah serius, berdiri mengamati anak-anak asuhnya dari garis tepi. Ia tahu, malam ini bukan hanya ujian bagi para pemainnya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun membina tim ini, apakah malam ini akan menjadi malam pembuktian? Cina datang dengan tekad menang 2 mereka rendekan Indonesia dalam konferensi pers 2 Sehari sebelum pertandingan, media sosial sempat memanas. Dalam konferensi pers resmi, pelatih timnas Cina melontarkan komentar yang membuat darah para pecinta sepak bola Indonesia mendidih. Kami yakin bisa menang. Tim Indonesia bermain dengan semangat, tapi kualitas tetap berbicara. Kami datang bukan untuk bermain imbang, ucapnya, tersenyum sinis di hadapan jurnalis. Beberapa media Cina bahkan menulis artikel bernada meremehkan. Salah satu judul yang viral berbunyi, Garuda hanya bisa terbang di Asia Tenggara, kini saatnya dibakar naga Tiongkok. Ucapan itu langsung menyulut emosi para pemain dan masyarakat Indonesia. Di ruang ganti, pelatih Shin Tae-yong menyematkan potongan berita tersebut di dinding. Ia ingin membakar semangat pasukannya. Mereka menganggap kita remeh. Hari ini, buktikan kalau kita bukan lagi tim yang bisa diinjak-injak. Cina menurunkan pemain-pemain terbaiknya.
Penyerang andalan mereka, Wang Zhenyu, dikenal sebagai predator kotak penalti yang berbahaya. Gelandang veteran mereka, Liu Haoran, juga siap memimpin lini tengah dengan ketenangan dan pengalaman. Namun Indonesia tak gentar. Mereka tahu, bermain di kandang adalah senjata. Dukungan supporter adalah senjata. Semangat membela merah putih adalah senjata. Shin Taeyong siapkan strategi gila 2 formasi tak terduga di menit awal 2. Malam itu, susunan pemain resmi dirilis ke media. Dan publik tercengang. Shin Taeyong menggunakan formasi yang belum pernah ia pakai selama babak penyisihan 3-4-2-1. Sebuah formasi yang menandakan niat bermain terbuka, menyerang, dan tak takut mati-matian. 3 back, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. 4 gelandang, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan. 2 gelandang serang cepat, Marcelino dan Rafael Struik. Dan 1 ujung tombak, Dimas Drajat. Eksperimen ini adalah langkah penuh risiko. Namun inilah yang membuat Shin Taeyong berbeda dari pelatih lain. Ia berani. Semua mata dunia melihat kita sekarang, katanya tegas kepada para pemain. Dan kalian akan membuat mereka takjub. Sementara itu, di tribun VIP, Presiden Republik Indonesia juga hadir. Ia duduk berdampingan dengan Ketua Umum PSSI. Bahkan beberapa mantan pemain legendaris seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, dan Kurniawan Dwi Yulianto turut menyaksikan. Semua menahan napas. Pertandingan sebentar lagi dimulai. Kick-off dimulai 2 tempo tinggi sejak menit pertama 2. Wasit dari Korea Selatan meniup peluit panjang. Kick-off dimulai. Dan yang mengejutkan, Indonesia langsung menekan. Dalam 30 detik pertama, Marcelino sudah menusuk sisi kiri pertahanan Cina, melewati 2 pemain, dan melepaskan crossing tajam ke depan gawang. Bola disambut Dimas Drajat dengan sundulan keras, namun tipis melebar. Tribun GBK bergemuruh. Semua orang berdiri. Bahkan komentator televisi nasional berteriak nyaris kehilangan suara. Indonesia menyerang lebih dulu. Luar biasa. Inilah sepak bola baru Indonesia. Namun Cina tak tinggal diam. Mereka merespons dengan cepat. Wang Zhenyu nyaris lolos dari jebakan offside di menit ke-6, tetapi Elkan Bagot melakukan tackle bersih yang membuat penonton berdiri dan bertepuk tangan keras. Tempo permainan sangat tinggi. Bola mengalir cepat. Tak ada waktu untuk tenang. Setiap umpan, setiap tackle, setiap lemparan ke dalam disambut sorak-sorai penonton. Di bangku cadangan, Shin Taeyong terlihat berdiri hampir sepanjang waktu. Tangannya menunjuk ke sana kemari. Keringat mengalir di pelipisnya meskipun suhu malam Jakarta sejuk. Para pemain Indonesia bermain seperti harimau lapar. Mereka berlari, menekan, dan bertarung. Para pemain Cina terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka Indonesia bisa bermain seintens ini. Suasana menegangkan jelang laga. Jakarta, 20 Mei 2025, suasana Stadion Utama Gelora Bung Karno, SUGBK, malam itu tidak seperti biasanya. Ribuan supporter sudah mulai berdatangan sejak siang hari, meskipun pertandingan baru akan dimulai pukul 19.30 waktu Indonesia Barat. Mereka datang dengan atribut merah putih, wajah yang dicat bendera Indonesia, dan suara genderang yang tak henti-henti menggema di udara. Malam itu bukan sekadar pertandingan sepak bola biasa, ini adalah penentuan nasib di Piala Asia 2025. Timnas Indonesia akan menghadapi salah satu raksasa Asia, Tiongkok. Sejarah panjang rivalitas di lapangan hijau antara kedua negara membuat pertandingan ini menjadi salah satu yang paling dinantikan tahun ini. Para pendukung timnas mengenakan jersey merah kebanggaan, meneriakkan yel-yel patriotik dari tribun, membentuk lautan manusia yang membara semangat nasionalisme. Bahkan dari kejauhan, suara mereka menggema hingga ke jantung ibu kota. Di luar stadion, layar-layar raksasa telah dipasang di berbagai titik keramaian untuk menampung supporter yang tak kebagian tiket. Sementara itu, di ruang ganti, para pemain Indonesia tampak khidmat. Kapten Timnas, Evan Dimas, memimpin doa bersama. Wajah-wajah tegang terpancar, namun juga menyiratkan tekad baja. Mereka tahu, malam ini bukan hanya tentang 3 poin, tapi tentang harga diri dan sejarah. Pelatih kepala, Shin Taeyong, memberikan instruksi terakhir dengan bahasa tubuh penuh keyakinan.
Bermainlah dengan hati. Ini rumah kita. Ini tanah kita. Jangan beri mereka 1 inci pun. Ribuan supporter merah putih memenuhi GBK 2 tanda seru 2 GBK bergetar 2 tanda seru 2. Sore menjelang malam di Jakarta berubah menjadi lautan merah putih. Sekitar 80.000 lebih supporter telah memadati Tribun Gelora Bung Karno. Suasana luar biasa, semua kursi penuh, tribun bergelombang, dan suara nyanyian Indonesia Raya yang menggema jauh sebelum lagu kebangsaan dikumandangkan secara resmi. Di pintu masuk stadion, ratusan petugas keamanan berjaga. Namun suasana sangat kondusif. Wajah-wajah penuh harapan dan semangat terlihat di setiap sudut. Seorang bocah lelaki berusia 9 tahun, mengenakan jersey nomor 10 bertuliskan, Marcelino, memegang erat tangan ayahnya sambil bersorak. Ia belum pernah menyaksikan Indonesia bermain langsung di stadion, dan malam itu menjadi malam pertama, dan mungkin, yang tak akan pernah ia lupakan. Garuda AA di dadaku. Garuda kebanggaanku. Terompet bersahut-sahutan. Genderang dipukul seirama. Para pendukung dari berbagai kelompok supporter, Jakmania, Viking, Bonek, Ultras Garuda, bersatu tanpa sekat. Tak ada klub malam ini. Yang ada hanya satu, Indonesia. Sementara itu, kamera-kamera televisi nasional dan internasional mulai menyorot para pemain yang melakukan pemanasan. Nama-nama besar mulai dipanggil satu persatu oleh komentator. Dan inilah penjaga gawang kita malam ini, sang tembok besi dari Persebaya, Hernando Ari Sutaryadi. Sorak membahana. Nama demi nama disebut, Asnawi, Jordi Amat, Pratama Arhan, Marcelino Ferdinand, hingga Rafael Struijk. Shin Tae-yong, dengan wajah serius, berdiri mengamati anak-anak asuhnya dari garis tepi. Ia tahu, malam ini bukan hanya ujian bagi para pemainnya, tapi juga untuk dirinya sendiri. Setelah bertahun-tahun membina tim ini, apakah malam ini akan menjadi malam pembuktian? Cina datang dengan tekad menang 2 tanda seru 2 mereka rendahkan Indonesia dalam konferensi pers 2 tanda seru 2. Sehari sebelum pertandingan, media sosial sempat memanas. Dalam konferensi pers resmi, pelatih timnas Cina melontarkan komentar yang membuat darah para pecinta sepak bola Indonesia mendidih. Kami yakin bisa menang. Tim Indonesia bermain dengan semangat, tapi kualitas tetap berbicara. Kami datang bukan untuk bermain imbang, ucapnya, tersenyum sinis di hadapan jurnalis. Beberapa media Cina bahkan menulis artikel bernada meremehkan. Salah satu judul yang viral berbunyi, Garuda hanya bisa terbang di Asia Tenggara, kini saatnya dibakar naga Tiongkok. Ucapan itu langsung menyulut emosi para pemain dan masyarakat Indonesia. Di ruang ganti, pelatih Shin Tae-yong menyematkan potongan berita tersebut di dinding. Ia ingin membakar semangat pasukannya. Mereka menganggap kita remeh. Hari ini, buktikan kalau kita bukan lagi tim yang bisa diinjak-injak. Cina menurunkan pemain-pemain terbaiknya. Penyerang andalan mereka, Wang Zhenyu, dikenal sebagai predator kotak penalti yang berbahaya. Gelandang veteran mereka, Liu Haoran, juga siap memimpin lini tengah dengan ketenangan dan pengalaman. Namun Indonesia tak gentar. Mereka tahu, bermain di kandang adalah senjata. Dukungan supporter adalah senjata. Semangat membela merah putih adalah senjata. Shin Tae-yong siapkan strategi gila 2 tanda seru 2 formasi tak terduga di menit awal 2 tanda seru 2. Malam itu, susunan pemain resmi dirilis ke media. Dan publik tercengang. Shin Tae-yong menggunakan formasi yang belum pernah ia pakai selama babak penyisihan 3-4-2-1. Sebuah formasi yang menandakan niat bermain terbuka, menyerang, dan tak takut mati-matian. 3 back, Jordi Amat, Elkan Bagot, dan Rizky Ridho. 4 gelandang, Asnawi Mangkualam, Mark Klok, Ricky Kambuaya, dan Pratama Arhan. 2 gelandang serang cepat, Marcelino dan Rafael Struijk. Dan 1 ujung tombak, Dimas Drajat. Eksperimen ini adalah langkah penuh risiko. Namun inilah yang membuat Shin Tae-yong berbeda dari pelatih lain. Ia berani. Semua mata dunia melihat kita sekarang, katanya tegas kepada para pemain. Dan kalian akan membuat mereka takjub. Sementara itu, di tribun VIP, Presiden Republik Indonesia juga hadir. Ia duduk berdampingan dengan Ketua Umum PSSI.
Bahkan beberapa mantan pemain legendaris seperti Bambang Pamungkas, Ponario Astaman, dan Kurniawan Dwi Yulianto turut menyaksikan. Semua menahan napas. Pertandingan sebentar lagi dimulai. Kick-off dimulai 2-2 tempo tinggi sejak menit pertama 2-2. Wasit dari Korea Selatan meniup peluit panjang. Kick-off dimulai. Dan yang mengejutkan, Indonesia langsung menekan. Dalam 30 detik pertama, Marcelino sudah menusuk sisi kiri pertahanan Cina, melewati dua pemain, dan melepaskan crossing tajam ke depan gawang. Bola disambut Dimas Derajat dengan sundulan keras, namun tipis melebar. Tribun GBK bergemuruh. Semua orang berdiri. Bahkan komentator televisi nasional berteriak nyaris kehilangan suara. Indonesia menyerang lebih dulu. Luar biasa. Inilah sepak bola baru Indonesia. Namun Cina tak tinggal diam. Mereka merespons dengan cepat. Wang Zhenyu nyaris lolos dari jebakan offside di menit ke-6, tetapi Elkan Bagot melakukan tackle bersih yang membuat penonton berdiri dan bertepuk tangan keras. Tempo permainan sangat tinggi. Bola mengalir cepat. Tak ada waktu untuk tenang. Setiap umpan, setiap tackle, setiap lemparan ke dalam disambut sorak-sorai penonton. Di bangku cadangan, Shin Taeyong terlihat berdiri hampir sepanjang waktu. Tangannya menunjuk ke sana kemari. Keringat mengalir di pelipisnya meskipun suhu malam Jakarta sejuk. Para pemain Indonesia bermain seperti harimau lapar. Mereka berlari, menekan, dan bertarung. Para pemain Cina terlihat terkejut. Mereka tidak menyangka Indonesia bisa bermain seintens ini.